Oke, selamat sore ataupun selamat malam ataupun selamatan yang pas nonton video ini kapan pun dan dimana berada. Ini di samping menyinggung PP juga menyinggung tuntasnya permasalahan keluarga dan ujian saya yang selama ini menjadi simpang siur. Kalian banyak mendengarkan curhat Mas Bro. Saya barusan bertemu sama seseorang yang bisa dikatakan bukan orang sembarangan, dan pertemuannya pun sangat unik, sangat mengharukan. Tanpa kita di perjanjian ataupun saya tanpa mengenal dia itu pun enggak, dengan unik yang luar biasa bisa bertemu dengan beliau. Dan saya barusan pulang dari Selawi. Dia juga bukan orang yang miskin kere meminta amplop untuk memberikan solusi sama orang, bukan begitu. Dia punya sebuah garment pabrik juga. Ternyata di atas langit ada langit. Cuma karena ini masalah menyangkut keluarga saya, jalan hidup saya ke depan akan seperti apa, maka saya belum sempat menanyakan PP. Nanti suatu saat saya akan hadir lagi untuk membantu mendongkrak PP, karena waktu itu sekarang dia udah berhenti. Banyak orang kaya dari dia yang makar-makar tanah-tanah pembebasan pabrik-pabrik itu semua semua ke dia. Dan tadi saya menceritakan ke depan saya itu yang harus saya lakukan seperti apa. Dan mohon maaf, apa yang saya lakukan selama ini, karena kita udah nggak ada akses apapun, hanya akses YouTube. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sama mantan saya yang di Kebumen yang pernah saya lakukan. Sesudah mengenal kamu dianggap sebagai kenangan indah saja, saling memaafkan. Saya udah nggak akan mengejar situ, ataupun situ jangan mengharapkan saya kembali. Itu hanya sebuah angin lalu saja, ujian orang hidup yang hanya singgah sesaat. Cinta sejati saya masih berada, istri yang pertama mungkin suatu saat akan kembali, mungkin dengan saya juga nggak sembarangan pakai laku juga. Selama sebulan ini full penuh, dikasih jawaban hari ini jam 2, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba saya ingin pergi keluar, dituntun oleh alam, ketemu seorang suhu di Selawi, menanyakan berbagai macam problem permasalahan saya. Kok bisa begini, padahal saya orangnya nggak orang macam-macam. Dia tahu, begitu saya datang dia tahu, lihat saya kondisi seperti apa dia tahu. Saya seorang influencer, dia tahu, konten tahu. Langsung dia memberikan informasi terawangannya yang begitu hebat. Saya pun terkagum-kagum. Istri kamu yang di daerah sini, namanya ini, rumahnya seperti ini, orangnya kayak gini, semua tidak ada yang salah apa yang dia ungkapkan dengan penerawangan yang sangat luar biasa itu. Dan sifat-sifatnya tahu semua, dan ini bukan jodoh kamu, harus segera kamu lepaskan. Memang saya sudah lepaskan dari lebaran kemarin, saya bilang gitu. Orangnya bukan kelihatan orang kayak sok suhu, sok pakai pakaian yang hebat-hebat, pakai sorban. Ini orangnya biasa saja, kayak orang ngarik, tapi di dalam hatinya terkandung ilmu yang sangat luar biasa, yang saya pun kagum sama dia. Dan berbagai macam informasi diberikan ke saya. Ini masih sebatas keluarga saya, tapi nanti kita akan merambah ke PP, minta tolong untuk membantu ke PP, karena banyak goal proyek-proyek besar tuh dia membantu tanpa pamrih, terutama yang orang-orang susah, maklaran, main calo, dikasih ya bantuan-bantuan, doa, segala macam apa yang dia usahakan. Goal semua pembebasan tanah, banyak orang jadi orang kaya karena dia, banyak orang ya karena sababiah dia, maksudnya banyak orang kaya sih dari amroh, semua sababiah dia itu. Begitu manjurnya, banyak orang nggak punya mobil, nggak punya sawah, nggak punya rumah, jadi punya semua gara-gara dia. Tapi dia sekarang tadi udah ngomong nggak mau lagi urusan yang namanya maklar. Kalau ada orang maklar datang ke rumah maka akan ditolaknya. Ya nanti untuk PP saya coba, dia juga tadi berpelukan sama saya, tahu pribadi saya, kondisi saya, pernah punya apa. Kamu itu hati-hati, kalau marah sangat berbahaya. Tapi saya nggak merasakan itu. Ya kamu bisa mengendalikan diri soalnya, tapi kalau kamu udah marah bro, bahaya bro. Tapi saya nggak marah ya, bisa mengendalikan. Saya kalau memang sudah marah,
nggak ada perhitungan kawan, swab babat habis semua. Tapi saya harus bisa mengendalikan itu, kalau nggak bahaya. Dan ini orang, saya katakan bersyukur saya ketemu beliau nanti ke depan, nanti PP yang belum saya tanyakan. Jadi saya mohon maaf mantan istri yang dari Kebumen, selama ini saya mohon maaf, mungkin ini kontak terakhir ataupun informasi terakhir untuk yang Kebumen. Silakan situ mau berpacaran, mau cari suami, mau yang-yangan, itu udah hak kamu. Dan dilanjutkan pun sama saya, nanti yang akan terjadi sangat berbahaya, sangat fatal, kehancuran kehancuran masa depan saya, dan tentunya kehancuran masa depan kamu juga, karena cinta sejatiku kalbunya ada di istri yang pertama. Tadi juga cerita bahwa istri saya yang pertama itu sebetulnya hanya main-main, menceraikan saja, nggak sungguh-sungguh sebetulnya. Kalau lo sabar dikit bro, nggak buru-buru fatal kamu ningkain orang lain, dia sudah kembali bro. Ini jadi rusak karena kamu udah nikah sama orang lain. Tapi nanti dibantu, diusahakan, kamu juga harus berdoa begini-gini bro, ini nanti usahakan dia akan kembali lagi. Jadi saya udah nggak boleh mencari pasangan lagi ataupun dadek bengek yang mana akan hancur, sesuai dengan yang diinfokan sama paman saya yang waskita itu pada lebaran kemarin. Saya di stop untuk mencari istri kembali, dan ini tadi nggak disangka karena sama dia mungkin saya agak cuek ya, bahkan adik saya mencarikan janda juga. Ya saya tadi dituntun lagi, saya nggak rencana ke Selawi di sore jam 2 tadi saya berangkat, tahu-tahu tuh arah tujuan nggak jelas. Saya ke Selawi itu saya arah tujuan nggak jelas, main keloyong saja bawa motor, tahu-tahu ketemu suhu itu dengan tentunya dengan proses yang sangat luar biasa. Sampai ketemu dia punya pabrik, punya kambing banyak sekali, kebunnya, sawahnya luas, bukan orang sembarangan, hanya segelintir orang yang dia tahu. Ini sesuatu hal yang sangat tersembunyi. Bersyukur rasa ditemukan dengan beliau, dan saya akan baik-baik lagi dengan keluarga yang nanti yang lama. Cinta sejati saya yang memang sudah ada anaknya, nggak bisa kita sembarangan, nggak mungkin saya akan indah hidup enak nyaman dengan istri yang baru, seneng-seneng saja di atas penderitaan orang terdekat saya yang udah hidup puluhan tahun, istri yang pertama. Dan yang kedua itu kan sirih, baru 3 bulan saja, belum satu rumah. Dan saya juga nggak bisa akan senang-senang sama dia di atas penderitaan istri saya ataupun mantan istri yang baru, karena dia juga tinggalan istri. Jadi sudah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan dalam video khusus ini, terutama untuk mantan istri yang di Kebumen, mau cari suami, mau pacaran, mau yang-yangan, mau segala macam, itu udah hak kamu. Saya nggak akan ngejar dan nggak akan melarang, karena saya juga sudah diingatkan sama Allah melalui orang-orang, tangan-tangan yang baik, melalui bukan Allah langsung, tetapi dia punya tangan-tangan dalam dunia ini yang sudah sampaikan secara langsung ke diri Mas Bro. Tadi tepat jam 2 saya berangkat ke Selawi, dan ini baru pulang. Saya sampaikan untuk kalian, semangat untuk PP. Nanti akan saya desak, kalau udah akrab saya akan berkunjung ke beberapa kali lagi ke sana, karena di atas langit ada langit. Saya akan berkunjung lagi nanti PP, mudah-mudahan bisa dibantu untuk terbang. Mudah-mudahan kawan ya, biar, karena ini nanti akan saya ngomong ini demi banyak orang yang investasi di PP ya. Mungkin itu cukup, saya rasa udah panjang lebar, udah jelas mengenai problem saya sudah nggak perlu mencari istri sana sini lagi. Saya harus banyak-banyak berdoa, dan tentunya laku-laku yang untuk mendoakan PP, dan juga laku-laku yang saya sendiri harus lakukan untuk membalance, untuk menyongsong hidup yang lebih baik dengan menyambut kedatangan istri yang baru. Nggak tahu nanti berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, kita nggak ngerti. Yang penting kita berusaha, semua diserahkan sama Allah. Kita sudah dikasih petunjuk apa langkah yang harus saya lakukan, bukan cari istri ngumbar sana ngumbar sini, bukan. Itu hanya emosi sesaat, kesalahan sesaat, sakit hati sesaat, dan hasilnya malah bikin hancur-hancuran. Yang ada uang keluar ya, hasilnya ada. Oke, kita akan berfokus ke PP. Tadi dia juga tahu mendeteksi apapun, saat di sini lagi ngomong apa dia tahu. Ini sangat, saya baru menemukan kali ini orang yang seperti itu. Ini sangat luar biasa, yang ada tuh jarang lah yang sekelas ini. Jadi jangan main-main ya. Siapa yang ingin kenal dia nggak sembarangan juga. Saya pun kenal dia itu nggak disangka-sangka, nggak diduga-duganya.
secara unik saya bertemu dengan dia. Saya nggak ada rencana untuk pergi ataupun kemana hari ini, datang pergi ke Selawi pakai motor. Itu juga ada tuntunan karena saya kesana nggak ada tujuan, karena saya keluar saja jam 2 tadi mau tiduran nggak bisa tidur, tahu-tahu ngambil motor lah, keloyong aja keluar, ternyata ketemu dia. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Jelas mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, sama mantan yang di Kebumen. Kita anggap aja saling memaafkan. Kesalahan berdua sudah terjadi dan memang takdir bukan jodoh ya. Mungkin itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Just